Selamat pagi, perkenalkan nama saya Septio Ester Hujanti Sinambela dengan NIM channel 25004 dari Prodi D3 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai konsep dasar penganggaran. Baiklah, pada materi konsep dasar penganggaran, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu penganggaran. Penganggaran adalah proses membuat rencana pengeluaran uang ataupun proses mempersiapkan anggaran yang akan digunakan sebagai acuan berkegiatan. Nah, proses ini membantu seseorang atau perusahaan untuk mengetahui apakah mereka memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan yang diinginkan. Jadi, penganggaran ini sangat dibutuhkan oleh individu maupun organisasi. Selanjutnya, apa sih manfaat penganggaran? Terdapat beberapa manfaat penganggaran. Yang pertama, penganggaran dapat mengontrol uang dengan lebih baik. Melalui penganggaran, pemasukan dan pengeluaran dapat diketahui secara jelas dan rinci. Sehingga, uang itu dapat dikontrol dengan baik dan penggunaan uang menjadi lebih terarah. Nah, ketika seseorang dapat mengontrol uang dengan baik, maka resiko keuangan yang tidak terkendali dapat dicegah. Selanjutnya, manfaat yang kedua adalah fokus terhadap tujuan dan target. Penganggaran ini membantu seseorang dalam menetapkan tujuan keuangan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan adanya anggaran ini, dana yang dimiliki itu dapat dialokasikan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Jadi, target yang udah kita buat itu bisa tercapai. Selanjutnya, manfaat yang ketiga yaitu dapat mengatur pemasukan dan pengeluaran. Jadi dengan adanya penganggaran, seseorang itu dapat membandingkan antara pemasukan dan pengeluaran untuk mengidentifikasi kondisi keuangannya. Nah, jika terjadi ketidakseimbangan, maka penganggaran akan membantu untuk mengevaluasi pengeluaran yang bersifat kebutuhan dan yang bersifat hanya keinginan sesaat. Jadi, pengeluaran itu dapat dikurangi dan dialokasikan kepada kebutuhan yang lebih penting. Selanjutnya, manfaat yang keempat, memungkinkan mendapatkan penghasilan tambahan. Nah, kok bisa sih penganggaran itu bisa memungkinkan mendapatkan penghasilan tambahan? Karena melalui penganggaran, seseorang itu dapat menyisihkan sebagian dari pemasukan secara terencana untuk ditabung. Cara ini membantu membangun kebiasaan menabung yang jelas dan terarah. Nah, tabungan ini akan dapat terus bertambah seiring berjalannya waktu. Tabungan ini juga dapat digunakan untuk kebutuhan mendadak dan tabungan dapat digunakan sebagai investasi jangka panjang dalam meningkatkan kesejahteraan. Manfaat yang kelima yaitu meminimalisir hutang tidak terkendali. Nah, penganggaran yang jelas dan rinci membuat seseorang atau organisasi bisa menghindari hutang yang melebihi batas kemampuan finansial yang dimiliki. Dengan demikian, keputusan untuk meminjam uang itu bisa dipikirkan secara matang-matang dan bijak. Setelah kita mengetahui pengertian dan manfaat dari penganggaran, sekarang kita akan melihat apa saja sih jenis-jenis anggaran itu. Anggaran itu dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, anggaran itu bisa dilihat dari segi dasar penyusunannya. Anggaran itu kalau dari segi dasar penyusunan terdiri dari yang pertama itu ada anggaran variabel. Apa sih itu anggaran variabel? Anggaran variabel itu adalah anggaran yang disusun berdasarkan interval kapasitas tertentu dan pada intinya merupakan suatu seri anggaran yang dapat disesuaikan pada tingkat kegiatan yang berbeda. Kemudian yang kedua, anggaran tetap. Anggaran tetap itu adalah anggaran yang disusun berdasarkan suatu tingkat kapasitas tertentu. Kemudian, poin selanjutnya itu dilihat dari segi penyusunannya. Kalau dari segi penyusunan, anggaran terdiri dari yang pertama, anggaran periodik. Anggaran periodik ini adalah anggaran yang disusun untuk suatu periode tertentu. Nah, ini pada umumnya itu untuk periode 1 tahun yang disusun setiap akhir tahun atau akhir periode anggaran. Kemudian B, anggaran kontinu. Anggaran kontinu ini adalah anggaran yang dibuat untuk mengadakan perbaikan, sehingga anggaran ini dibuat dalam setahun mengalami perubahan.
Yang ketiga, dilihat dari sisi jangka waktu. Kalau dilihat dari sisi jangka waktu, anggaran itu terdiri dari yang pertama, ada anggaran jangka pendek. Anggaran jangka pendek adalah anggaran operasional yang menunjukkan rencana operasi atau kegiatan untuk satu periode akuntansi yang akan datang. Selanjutnya, ada anggaran jangka panjang. Anggaran jangka panjang adalah anggaran yang menunjukkan rencana investasi dalam tahun anggaran dengan waktu lebih dari 1 tahun. Selanjutnya itu ada yang dilihat dari segi bidangnya. Nah, anggaran dari segi bidang ini terdiri dari anggaran operasional dan anggaran keuangan. Ketika kedua anggaran ini dipadukan, anggaran tersebut akan disebut sebagai anggaran induk atau master budget. Kita akan membahas mengenai anggaran operasional terlebih dahulu. Anggaran operasional itu adalah anggaran untuk menyusun anggaran laba rugi. Anggaran operasional ini terdiri dari anggaran penjualan, anggaran biaya pabrik, anggaran biaya bahan baku, anggaran tenaga kerja langsung, anggaran overhead pabrik, dan anggaran beban usaha. Selanjutnya ada anggaran keuangan. Anggaran keuangan ini adalah untuk menyusun anggaran neraca. Anggaran keuangan itu terdiri dari anggaran kas, anggaran piutang, anggaran persediaan, anggaran utang, dan anggaran neraca. Kemudian yang kelima, anggaran dilihat dari segi kemampuan menyusun. Nah, kalau dari segi kemampuan menyusun, anggaran itu terdiri dari anggaran komprehensif dan anggaran parsial. Nah, apa sih itu anggaran komprehensif? Anggaran komprehensif adalah rangkaian dari berbagai jenis anggaran yang disusun secara lengkap. Anggaran ini merupakan perpaduan dari anggaran operasional dan anggaran keuangan yang disusun secara lengkap. Kemudian ada anggaran parsial. Anggaran parsial adalah anggaran yang disusun secara tidak lengkap atau anggaran yang hanya menyusun bagian anggaran tertentu saja. Yang keenam ada dilihat dari segi fungsinya. Dilihat dari segi fungsinya, anggaran terdiri dari yang pertama, anggaran tertentu. Anggaran tertentu adalah anggaran yang diperuntukkan bagi tujuan tertentu dan tidak boleh digunakan untuk manfaat lain. Kemudian yang kedua, anggaran kinerja. Anggaran kinerja adalah anggaran yang disusun berdasarkan fungsi kegiatan yang dilakukan dalam organisasi atau perusahaan. Misalnya, untuk menilai apakah biaya atau beban yang dikeluarkan masing-masing aktivitas itu tidak melampaui batas. Selanjutnya, dalam penganggaran kita juga harus mengetahui apa saja sih prinsip-prinsip penganggaran. Nah, prinsipnya itu adalah yang pertama, komprehensif. Anggaran itu harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran perusahaan. Yang kedua, non-discretionary appropriation. Ini adalah jumlah anggaran itu harus disetujui dan harus dimanfaatkan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Yang ketiga adalah periodik. Yang dimaksud dengan periodik ini adalah anggarannya itu merupakan suatu proses yang periodik atau bisa bersifat tahunan maupun multitahunan. Kemudian prinsip yang keempat adalah akurat. Estimasi anggaran itu hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi. Jadi jangan sampai ada kantong-kantong pemborosan dan inefisiensi. Kemudian prinsip yang kelima adalah jelas. Anggaran itu harus sederhana, dapat dipahami oleh pihak-pihak yang bersangkutan, dan tidak membingungkan. Dan yang terakhir adalah diketahui. Anggaran itu harus diinformasikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Selanjutnya adalah kita juga harus mengetahui proses penyusunan anggaran. Apa saja sih proses penyusunan anggaran itu? Yang pertama, langkah pertama, kita harus menentukan dulu tujuan anggaran. Kita harus menentukan tujuan anggaran karena hal ini berfungsi sebagai pedoman dalam penggunaan dana yang kita miliki. Yang kedua adalah menghitung estimasi pendapatan.
Sebelum kita menyusun anggaran, menghitung estimasi pendapatan itu adalah hal yang penting. Hitunglah estimasi pendapatan yang diterima per bulan atau per tahun. Hal ini dilakukan supaya perencanaan pengeluaran itu dapat disusun secara realistis. Jadi, tidak terjadi yang namanya over budget. Yang ketiga, hitunglah biaya tetap dan variabel. Identifikasi biaya tetap seperti sewa, gaji, dan pajak. Kemudian, hitung biaya variabelnya. Biaya variabel ini yang jumlahnya dapat berubah-ubah, seperti biaya komunikasi, biaya transportasi, biaya listrik, dan sebagainya. Nah, dengan kita menghitung biaya tetap dan biaya variabel, maka penyusunan anggaran itu bisa lebih terarah dan lebih terstruktur. Yang keempat, menyusun anggaran. Tahap menyusun anggaran ini adalah proses mengatur pengeluaran secara sistematis. Nah, jadi dalam tahap ini, pengeluaran itu diurutkan atau dikelompokkan berdasarkan tingkat prioritasnya. Kenapa sih hal ini perlu dilakukan? Hal ini dilakukan untuk menjaga kestabilan keuangan dan mengurangi resiko kekurangan dana. Anggaran yang disusun dengan baik dan jelas akan mendukung tercapainya tujuan keuangan yang telah ditetapkan. Kemudian, tahap yang terakhir adalah pemantauan dan evaluasi. Nah, ini adalah hal yang sangat penting. Pantaulah anggaran yang telah ditetapkan secara berkala. Kenapa? Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwasanya dana itu digunakan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Jadi, penyimpangan itu bisa diminimalisir. Kemudian, lakukan evaluasi untuk menilai efektivitas pengelolaan dananya. Baiklah, sekian penjelasan materi konsep dasar penganggaran. Semoga bermanfaat. Terima kasih.